Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali nih mengobrol di pagi hari ini pemirsa tentang dunia yang seru sekali, yang pastinya banyak orang menilai ini ada hal yang positifnya, ada yang menilai negatifnya, tapi sang pelakunya ini menganggap ada suatu hal yang menyenangkan, dan pastinya kalau dijalani dengan tulus, dengan ikhlas, itu akhirnya nanti akan membuahkan hasil juga yang akan maksimal ya. Desi, ini pada saat kumpul keluarga, Desi sendiri kan satu-satunya nih di keluarga besar, apalagi seorang perempuan. Biasanya kan kalau dunia event itu mayoritas laki-laki ya. Nah, karena kan dari jam kerjanya kadang mungkin mau ketemu klien malam, atau preparekan satu event itu sampai tengah malam gitu kan. Gimana nih dari keluarga besar begitu kumpul, katakanlah lebaran nih, Des sekarang sibuk event, ngapain sih event anak perempuan, mungkin pulang jam 12 malam atau keluar subuh-subuh jam 3, jam 4 gitu. Jadi awal-awalnya itu mungkin saya berani terjun di sini, Bang, karena dari orang tua nggak yang terlalu mengekang. Masalah waktu ataupun teman, orang tua itu yang percaya, ngasih kepercayaan kayak gitu. Jadi bisa-bisa saya mau bagi waktunya kayak gimana, mau pergi sama siapa kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya waktu lebaran, terutama yang kemarin ya. Kemarin itu pertanyaan pertama itu kan masalah IO dan WO ini kan kalau di kampung itu dikit ya yang tahu, dan sulit kita menjelaskannya itu, Bang. Jadi kalaupun menjelaskan ke pihak keluarga itu pasti bilangnya anak acara kayak anak gitu. Acara. Anak acara panitia acara aja. Jadi lebih singkat kan. Terserah mereka mau mikir apa kayak gitu. Paling kerjanya anak acara aja, anak acara kayak gitu kan. Tapi seenggaknya saya itu udah jelasin ke orang tua. Kalau misalnya yang lain-lain terserah lah mau mikirnya kayak gimana. Yang pastinya kerja saya itu halal dan juga ada bentukannya tuh ada kayak gitu. Walaupun memang di kampung itu kan dikit, belum banyak yang tahu malah. Tapi ke orang tua sudah saya yakinkan. Terus juga kalau masalah waktu dan pulang kerja itu juga sudah saya jelaskan. Yang pasti kalau sama orang tua itu yang utama saya kasih tahu. Berarti kan cara Desi menepis lah, katakanlah menepis tanggapan dari orang-orang yang menilai, waduh ini berangkat dari rumah jam 4 subuh, mungkin dari tetangga sendiri ngintip dari jendela, wah anak ibu ini nih jam 4 ngapain sih, kerjanya apa gitu. Otomatis kan kita sulit untuk menginformasikan kepada tetangga kita gitu, saya ini kerjanya gini loh gitu. Itu sangat menjadi kendala juga nggak, Des? Iya, kalau misalnya kendala itu kendala ke diri sendiri sih, Bang, sebenarnya. Kalau misalnya untuk omongan-omongan itu di situ udah terbiasa yang bodo amat lah kayak gitu kan. Tapi terkadang masih ada tuh pikiran omongan orang kayak gitu kan. Tapi ya udah, setelah dijalanin dan juga kita kan nggak ngurusin orang, dan juga kita nggak yang merugikan orang lain kayak gitu. Tujuan kita juga jelas, kerjaan kita juga jelas kayak gitu. Lama kelamaan juga ya bodo amat jadinya. Yang penting saya tetap bekerja di jalan yang benar, yang memang menjadi passion saya gitu. Betul. Kalau untuk Desi sendiri ini kan sebagai selaku pelaku ya, pelaku dari event organizer, wedding organizer, nama WO-nya sendiri atau IO-nya sendiri apa, Des? Namanya Aurora Organizer. Aurora Organizer. Nah, semenjak kapan nih Desi membuat Aurora Organizer ini? Kalau Auroranya ini kebetulan tahun pertama kita. Tapi kalau misalnya saya terjun itu tadi sudah dari sebelum tamat kuliah sudah terjun di dunia event. Jadi kebetulan baru berani untuk membuka brand sendiri itu di tahun kemarin. Itu butuh suatu hal yang memang dipikirkan semuanya, Des ya. Betul. Nah, untuk di awal-awal dulu, Des, mungkin pada saat zaman kuliah atau memang terjun ke, katakanlah meng-create satu acara yang profesional, berarti kan mendapatkan bayaran gitu. Itu event apa, Des? Dan di tahun kapan itu? Kalau misalnya masalah event tuh sebenarnya kita mikirnya profesional semua ya, Bang ya. Tapi kalau misalnya untuk yang benar-benar wah kayak gitu, itu saya ngerasa di event waktu di Bukit Jipang sih. Gathering itu.
karena kita bertaruh nyawa. Ha-ha. Bisa dibilang bertaruh nyawa. Soalnya kan badai, Betul. hujan Di atas gunung, bukit, di atas kan? bukit, betul. Di atas bukit. Itu dibilang wahnya karena alam. Oke. Itu bukan yang masalah Ha-ha. teknis segala macam. Teknis itu ya kuat-kuat Ha-ha. badan kita lagi. Kalau Nah, misalnya gimana itu. pada saat itu? Apakah Desi merasa, waduh, kalau nge-create gathering seperti ini, sepertinya saya nggak mau lagi deh. Ha-ha. Ngerasain itu nggak? Itu sempat terpikir sih Ah, Bang, ah. cuman ini kan maunya kliennya di sini kayak gitu. Kita kan cuman bisa mengasih saran. Kalau misalnya memang sudah keputusan kliennya di situ ya mau nggak mau kita laksanakan. Tapi untuk menyerah ya nggak semudah itu. Kalaupun mau lagi ya bisa-bisa aja kayak gitu. Cuman memang tempatnya mungkin dipikirkan lagi kayak Oke. gitu. Nah, berarti kita ngobrol masa untuk Aurora ini setelah berapa tahun Desi akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri untuk membangun satu, katakanlah satu usaha sendiri, iya. nama brand sendiri Aurora di baru 1 tahun ini. Iya, 2023. Oke, dan sekarang Aurora ini fokusnya ke mana, Des? Biasanya kan kalau di dunia event organizer ada hal yang menjadi fokusnya Fokus. masing-masing nih, atau katakanlah memang menjadi senjata utamanya. Jadi untuk sekarang kita masih fokusnya di wedding sih Bang. Oke. Masih Oh, itu fokus. tadi ya ada Iya. keluar pertanyaan dari orang, ngurus nikahan orang kapan nikahnya? Iya gitu. betul. Oke. Sering sekali itu. Sering sekali ya. Sering sekali pertanyaan. Berarti sekarang fokus ke wedding Wedding organizer. dulu. Nah, otomatis kan ini wedding organizer banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan, apalagi yang berkaitan dengan acara-acara adat. Betul. Nah, kenapa Desi harus memilih wedding organizer? Padahal kan sebenarnya rumit ya. Rumit. Nah. Apalagi dari pihak panitia nih yang tetua-tetuanya banyak sekali rentetan Iya, adat istiadat yang harus dijalankan. Kenapa harus ke wedding? Ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman ya Bang, sebanyak-banyaknya wedding, maksudnya wedding yang udah kita jalanin itu ya, sebenarnya wedding itu sama aja Bang. Oke. Cuman bedanya itu memang kalau misalnya adat agak lebih rumit. Oke. Atau agak lebih ribet lah. Kalau misalnya yang nasional memang dia ribet juga, tapi beda ribetnya kayak Oke. gitu. Nah, jadi kenapa memilih wedding di wedding dulu? Karena kalau di wedding itu flow-nya repeat. Oh, oke, Dia repeat, benar-benar. Betul-betul. berulang Ha, kayak. ha, ha. Maksudnya kalau dibilang kayak gitu aja enggak juga, tapi maksudnya kita sudah tahu rentetannya seperti apa. Kalau misalnya di event itu memang sama aja sih ya. Cuman kan memang ada suatu hal yang Oke. harus dibedakan Benar, kayak gitu, benar. harus beda lah kalau misalnya di event. Oke, apalagi si klien kan pengennya, wah acara saya ini harus beda nih dari Iya, acara-acara betul. yang lain. Betul. Kalau di wedding pun kalau misalnya si klien itu mau ada bedanya itu masih bisa kita masukin di Oke. rentetan acara kayak gitu. Oke, akhirnya karena itu juga Desi memilih untuk fokusnya ke wedding organizer. Iya, Nah, betul. sampai sekarang deh sudah berapa banyak nih atau berapa orang tim Desi? Kalau sekarang alhamdulillah sekitar 22. 22. Iya, kru. Wah, 22 orang kru. Gimana sih caranya Desi? Nah, ini juga hal menarik juga nih. Satu orang perempuan bisa menghandle bekerja sama dengan timnya ke 20 orang ini. Cara Desi mengatur itu semua, kamu harus di sini, harus di sini, harus Iya. di sini gitu. Jadi sebelumnya itu memang saya berdua sama partner saya. Jadi kami bertujuan untuk membuka Aurora Organizer ini dengan menggunakan adanya officer. Oh, oke. Jadi di dalam kru itu ada officernya Bang. Jadi di officer itu juga saya bagi tugasnya. Ada yang untuk human resource, Oke. terus juga ada yang untuk administrasi, terus juga ada yang untuk sosial media. Oke. Jadi tugas officer itu bekerja sama dan juga membagi tuh tim. Misalnya hari Sabtu besok ada acara, itu tugas officer yang membagi. Oke, siapa-siapa aja yang di iya, sini, di sini. betul. Oke, gitu. Jadi kru yang sudah ditugaskan membagi itu konsultasinya sama saya. Kira-kira cocok nggak Mbak kayak gitu. Oh, Yang ini oke. kita letakin Oke. di sini. Kita harus lihat juga tuh komposisi krunya kuat atau enggak. Karena kan suatu event itu kan beda-beda ya Bang ya. Dan juga kemampuan si kru itu juga beda-beda. Makanya tadi untuk komposisi kru itu memang harus secara matang. Oke, berarti sedetail itu Iya. Desi
menentukan, ibaratnya kalau kita main bola gitu, Desi harus tahu nih siapa pada saat menghadapi lawan ini Iya, betul. atau klub ini, siapa nih yang akan Yang menjadi ngerti. penyerang, siapa yang akan menjadi kiper, Betul. gitu-gitu ya. Sampai sedetail itu berarti Ya, di dunia. itu wajib sih kalau dari kita itu wajib dipikirkan karena ada orang itu yang bagusnya memang di lapangan, Bang. Oke. Ada dia yang bagusnya memang di administrasi kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya orang administrasi kita turunkan di lapangan babo dia Betul, nanti. Kalau betul. misalnya orang lapangan kita turunkan di administrasi kaku dia saya nanti. harus buat apa? Iya, Gitu. bingung dia nanti. Makanya itu memang harus dipikirkan strategi susun krunya itu memang harus dipikirkan kayak gitu. Oke. Dan di Aurora ini, Des, pertama kali Desi dan juga teman-teman bersama timnya handle pernikahan ini. Nah, itu di mana, Des? Di Kota Bengkulu kah? Iya, kebetulan di Kota Bengkulu di Gedung Balai Prajurit ya. Itu kemarin kita itu baru launching Auroranya ya. Launching Aurora itu misalnya hari ini. Nah, kebetulan ada job dadakan, rezeki lah Nah, kan, Bang. ini menarik nih untuk diceritakan. Tapi sebelum itu, Des, Iya. kita tahan dulu. Boleh. Dan pemirsa Opini, masih ada iklan yang akan lewat dan pastinya kami berdua akan kembali lagi untuk Anda setelah yang satu ini.